Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Setelah kejadian tersebut, kini panel berpindah di Asosiasi Hunter Dunia atau disingkat WHA. Di mana saat itu, mereka sedang melakukan ritual ramalan dan ritualnya pun mendapatkan informasi jika ramalan kedepannya di mana bumi akan mendapatkan bencana. Segera mereka pun menginformasikan ke atasannya. Ya, pria itu adalah ketua dari Asosiasi Hunter Dunia bernama Michael Harris. Di mana Mikhail yang mendengar kabar buruk itu, ia pun lekas bertanya bencana apa yang akan terjadi. Dan stafnya pun menjelaskannya bahwasannya itu tidak lain pembuatan portal dan invasi ratusan monster. Sambil berbalik mengarah stafnya, Mikhail pun bertanya kembali apakah lokasi portal dan tanggal invasi sudah dikonfirmasi, dan stafnya pun membenarkannya. Dimulai mereka mengetahui peringkat monster tertinggi dari portal akan menjadi Red A, dan ada kemungkinan besar portal itu akan terbuka dalam beberapa hari ke depan. Dan lokasi yang diduga adalah itu tidak lain Korea Selatan. Setelah adanya ramalan tersebut, kini kembali berpindah di negara Korea Selatan, di mana saat itu para guildmaster dari top guild di Korea telah dihimbau untuk segera ikut andil dalam rapat di gedung Asosiasi Hunter Korea. Seseorang yang terburu-buru menuju ruang rapat pun bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa mereka membuat pertemuan besar seperti ini? Namun di tengah pria itu berburu-buru, tiba-tiba saja seseorang berteriak memanggilnya karena sudah lama tidak berjumpa. Ya, orang itu langsung saja menabrak tubuh pria tersebut. Namun, melihat pria itu sedikit kesakitan, lekas wanita itu meminta maaf kepada pria tersebut. Menurutnya, karena sudah cukup lama tidak bertemu, dia sedikit bersemangat ketika melihat pria itu. Dan akhirnya kita bisa mengetahui wanita itu adalah top 6 guild, ketua guild Yolo bernama Han Miho. Dan pria tersebut adalah top 3 guild, ketua guild dari Kainus yang bernama Parwongtai. Setelah pertemuan mereka kembali, akhirnya mereka pun jalan bersama memasuki ruangan rapat tersebut. Dan ketika mereka berdua masuk ke ruang rapat, ternyata sudah banyak dari guildmaster di tiap top guild telah tiba di rapatnya. Melihat mereka berdua masuk ke ruangan rapat, ya, top 1 guild itu tidak lain Guild Haeson bernama Shin Haeson segera menyapa Parwongtai dan Han Miho. Tentu saja melihat Shin Haeson juga ikut andil untuk rapat saat ini membuat Han Miho dan Parwongtai sedikit kesal. Ya, itu karena Shin Haeson sudah dikenal sebagai sosok yang sangat sombong. Bisa dikatakan sudah dicap jelek lah sama top guild lainnya. Di mana saat itu pula Parwongtai yang tak ingin berurusan dengannya, tidak ingin menggubrisnya dan langsung berjalan menuju ke kursinya. Namun melihat Parwongtai cukup dingin kepadanya, Shin Haeson berkata, "Mengapa kamu begitu dingin kepadaku? Dan setidaknya
Aku telah menyapamu, Kang. Hahaha. Jika kau sudah selesai, aku akan segera ke tempat dudukku. Namun, ketika Parwonte ingin melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja Shin Haeson menyebut kata Menara Odin. Sehingga Parwonte yang mendengarnya lekas menatap Shin Haeson dengan sangat tajam. Melihat ekspresi Parwonte berubah drastis, membuat Shin Haeson tersenyum menyeringai. Ia pun melanjutkan perkataannya. Dirinya mendengar bahwa tim Guild Cainus telah pergi ke sana baru-baru ini. Akan tetapi, aku belum mendengar apapun lagi selama beberapa hari terakhir. Aku bisa menahan apapun kecuali rasa penasaran. Jadi, bagaimana kabarnya sekarang? Tanya Shin Haeson. Di sisi yang lain, melihat kemungkinan akan timbul pertikaian, staf yang ada di sana hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ya, itu karena mereka tak mampu menahan para guildmaster itu. Dan untungnya, top 2 guildmaster Taeyang bernama Kim Il-gong segera menyuruh mereka berhenti. Namun Shin Haeson yang tak suka dibantah, ia pun masih melanjutkan perkataannya. Bukankah mereka mengatakan bahwa hasilnya tidak cukup baik? Hahaha. Maaf, ingatanku tidak seperti dulu. Dan tentu saja, mendengar hinaan itu membuat Parwonte kini begitu sangat murka. Han Mi-ho yang melihat Parwonte begitu sangat kesal membuatnya kini sedikit gelisah. Dirinya khawatir Parwonte dapat termakan oleh omongan Shin Haeson. Dan untungnya ketika situasinya tidak baik-baik saja, pemimpin asosiasi Hunter Korea pun telah memasuki ruangan. Ya, pemimpin itu bernama Oh Byung-hun. Namun, melihat seperti ada yang aneh terhadap mereka berdua, Om Byung-hun pun bertanya, apakah sesuatu telah terjadi di sini? Mengetahui pemimpin telah datang, Parwonte yang sedari tadi begitu sangat murka, kini berupaya menahan amarahnya. Dan untungnya, sambil menghelakan nafasnya, ia pun akhirnya duduk di kursinya. Tentu saja, melihat situasinya kini baik-baik saja, staf dan Kim Il-gong kini mulai lega melihatnya. Singkatnya, ketika mereka semua telah hadir, Om Byung-hun langsung memulai rapatnya, di mana Om Byung-hun berkata kepada mereka, pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menanggapi panggilan kami. Dan baru-baru ini, negara kita menerima peringatan bencana dari WHA. Mendengar bencana tersebut, Shin Haeson kini mulai tertarik dari ramalan bencana itu. Oh Byung-hun pun melanjutkan perkataannya. Mereka mendapat informasi bahwa portal akan terbuka dan ditambah sekelompok besar monster juga akan menyerang negara kita. Karena mereka pun juga telah mencurigai monster peringkat A. Dan oleh karena itu, kami meminta kerjasama dari semua guild terbaik di negara ini. Dan salah satu staf dari Guild Taeyang pun bertanya, menurutnya, kapan dan di mana itu akan terjadi? Lekas Om Byung-hun menjawab, kecuali fakta bahwa itu akan terjadi di negara kita. Tentu kami belum punya rincian yang lebih efektif. Mendengar rincian itu tentu saja membuat Kim Il-gong kesal. Dirinya bertanya, apa maksud Anda meminta kami untuk melindungi seluruh negeri sampai kita menunggu portal? Sesuai dugaan Om Byung-hun, tentu saja informasi ini membuat beberapa guildmaster kini akan kesal. Dan oleh karena itu, Oh Byung-hun menjawab, itulah alasan kita berada di sini untuk mengadakan pertemuan tentang itu. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah bahwa itu akan segera terjadi. Dan di saat itu pula, banyak dari guildmaster memberi banyak pertanyaan kepada Oh Byung-hun. Menurut para guildmaster yang ikut rapat tersebut, mereka bahkan tidak memiliki cukup hunter untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Karenanya, bagaimana Anda bisa mengharapkan kami untuk menghentikan bencana tanpa mengetahui kapan dan di mana itu bisa terjadi? Dan para hunter yang akan dikirim, apakah Anda akan membayar mereka? Mendengar banyaknya pertanyaan itu, tentu saja membuat Oh Byung-hun sedikit kewalahan menjawab semuanya. Dan untungnya, ketika Oh Byung-hun sedang mencari solusi, tiba-tiba saja Parwonte mengangkat tangan dan ingin memberi solusi kepada Om Byung-hun. Tentu saja, karena masih keadaan buntu, lekas Oh Byung-hun meminta untuk Parwonte menjelaskan solusinya. Di mana saat itu pula Parwonte menjelaskan solusi di mana situasi serikat akan menyiapkan sekelompok hunter yang bisa segera dikirim dalam keadaan darurat, memeriksa tempat-tempat di dekat wilayah mereka, dan di saat bencana terjadi, semua serikat akan berkumpul di lokasi tersebut dan memfokuskan tenaga mereka di sana. Sambil menatap Shin Haeson,
Parwonte pun melanjutkan perkataannya. Tentu tidak ada pengecualian dari guild manapun. Ditambah satu lagi, serikat yang tidak mau bekerja sama harus dihukum berat. Setelah Parwonte memberi solusinya, menurut Oh Byung-gun, dirinya pikir itu pendapat yang masuk akal. Apakah ada pendapat lain? Dan jika tidak ada, kita akan memilih dengan mengangkat tangan. Di mana saat itu pula, untungnya seluruh guildmaster dari top guild juga sepakat dengan solusi itu. Ya, begitupun juga Shin Hae-sung. Ia setuju dengan solusi tersebut. Melihat mereka semua telah setuju, Oh Byung-gun sedikit cukup lega karena mereka telah mencapai satu kesimpulan. Dan jika begitu, mari kita ikuti pendapat dari ketua Parwonte. Kami meminta tolong untuk mempertahankan wilayah kalian sendiri dengan baik, dan tolong pertahankan hubungan kerjasama yang erat ini. Singkatnya, setelah rapatnya kini telah selesai, panel pun berpindah. Di mana saat itu, Sang-woo yang lekas pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saja di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan Hae-young yang sedang mengobrol dengan seorang pria. Ternyata saat itu, melihat Hae-young seperti dengan tipenya, pria tersebut sudah menggoda Hae-young dan ingin menjadikannya sebagai kekasihnya. Kendati demikian, harapannya sirna. Saat itu, Hae-young menolaknya. Ia beralasan karena sekarang ini ia memiliki pacar yang ia sayangi. Walaupun Hae-young telah menolaknya, pria tersebut masih bersikeras untuk meminta nomor handphonenya. Di tengah Hae-young bingung mau menjawab apa. Untungnya Sang-woo datang di saat itu juga. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Sang-woo kepada Hae-young. Melihat Sang-woo tentu saja membuat Hae-young memiliki ide cemerlang. "Ah, sayang, kau akhirnya datang. Baguslah." Mendengar perkataan itu membuat Sang-woo sedikit kebingungan. Agar rencananya berjalan lancar, lekas Hae-young mengajak Sang-woo pergi dari lokasi ini. Singkatnya, di tengah perjalanannya, Hae-young telah menjelaskan kepada Sang-woo apa yang telah terjadi saat itu. Namun tiba-tiba saja Hae-young memberitahu Sang-woo jika itu hanya sekedar kebohongan. "Tentu saja aku tidak memiliki pacar." Namun dengan santai Sang-woo menjawab, begitu ya? Oh iya, omong-omong, kenapa kamu memintaku membelikanmu daging hari ini? Apa kamu ada kelas hari ini?" tanya Sang-woo. "Ah, itu ya, sebenarnya hari ini adalah hari jadi sekolah kami," balas Hae-young. Melihat ada yang sedikit berbeda kepada Hae-young, maka Sang-woo bertanya, "Pantas saja itu sebabnya kau tidak mengenakan pakaian seragammu. Dan kupikir sesuatu yang lain telah terjadi." Mendengar ucapan Sang-woo, Hae-young pun kini sedikit menggoda Sang-woo. Ia berkata, "Memangnya kenapa? Apa kamu tidak bisa mengalihkan pandanganmu dari pakaian kasualku?" Melihat tindakan Hae-young tentu saja membuat Sang-woo sedikit kesal. Ia berkata di dalam hati, "Kamu pikir aku bisa tergoda karena itu? Cih, dasar bocah ini." Namun di tengah Sang-woo berkata seperti itu, tiba-tiba saja pesan di ponsel Sang-woo berbunyi. Dan ketika Sang-woo melihat pesan tersebut, Sang-woo pun nampak sangat senang. Karena pesan itu dari Kang Junmo, di mana saat ini setelah penjualannya telah diselesaikan, ditambah total pembayaran pelunasan, Sang-woo telah menerima uang sebanyak 50 juta won. Tentu saja membuat Sang-woo sangat senang. Karena saking senangnya, Sang-woo mengajak Hae-young untuk segera cepat menuju ke restoran daging mahal. Singkatnya, akhirnya mereka telah memesan daging yang cukup mahal di salah satu restoran yang bernama Korean Beef. Dan ketika makanannya telah matang, mereka berdua pun lekas mencobanya. Ya tentu saja, setelah mencoba daging yang sangat empuk itu, membuat mereka berdua sangat senang telah merasakan daging yang cukup sangat mahal ini. Di tengah mereka menikmati hidangannya, Hae-young pun lekas melihat harga tiap daging yang ia pesan. Hae-young pun lekas melihat harga tiap daging yang ia pesan. Walaupun makanannya sangat enak, Hae-young pun sekali lagi bertanya, "Apa Sang-woo yakin memesan ini?" Di mana Sang-woo menjawab, dirinya telah bilang sedari tadi, tidak perlu khawatir tentang harga dan makanannya. Aku hanya merasa menyesal dengan tanganmu sebelumnya. Mendengar jawaban itu, Hae-young pun terkejut, tak tahu harus berkata apa kepada Sang-woo. Namun, lamunannya pun buyar ketika Sang-woo segera memesan beberapa daging lagi. Di tengah mereka berdua sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba saja sebuah informasi bermunculan di tiap handphone mereka. Begitu pula dengan siaran di TV. Ya, saat ini sebuah informasi mengenai peringatan bencana telah dikeluarkan di seluruh negeri. Mendengar informasi tersebut, tentu saja Sang-woo dan Hae-young yang sedang menikmati makanannya kini mulai begitu sangat cemas atas informasi tersebut.
Gyeongdo, Changwoo, dan Jongson ternyata melewati lokasi itu. Di tengah mereka begitu sangat kesal apabila Sangwoo saat ini sedang memiliki rencananya sendiri. Tentu saja di tengah mereka berjalan, mereka tak sengaja melihat seorang pria yang begitu sangat mirip dengan Sangwoo. Untuk memastikannya, ia pun mengamati secara detail. Dan tentu saja pria itu benar-benar adalah Sangwoo. Melihat Sangwoo sedang berkencan dengan seorang gadis membuat Changwoo begitu sangat kesal. Namun di tengah Changwoo yang sangat kesal itu, tiba-tiba saja ponsel mereka berbunyi. Mendapat notif di ponselnya, Gyeongdo pun segera melihatnya. Ya, saat ini informasi mengenai ramalan bencana kini telah diumumkan ke seluruh penjuru dunia. Melihat begitu banyak ulasan mengenai ramalan yang akan terjadi, membuat Gyeongdo bingung bertanya-tanya. Kini internet telah menjadi gila. Mereka tidak mengatakan apapun di kampus. Akan tetapi, bukankah di sini terlalu sunyi untuk mengatakan bahwa bencana telah terjadi? Seharusnya, bukankah akan muncul semacam sirine saat ini? Di tengah Gyeongdo berkata seperti itu, Sangwoo yang akhirnya keluar dari restoran tersebut melihat Gyeongdo dan yang lainnya ada di sini. Ia pun segera menghampirinya. Tak kalah, Changwoo lekas memberi Sangwoo pelajaran. Jongson segera menghentikannya. Ia beralasan kepada Sangwoo bahwa dirinya tak sengaja melihat Sangwoo ketika mereka dalam perjalanan ke rumah Jongson karena sangat penasaran dengan gadis itu. Lantas Gyeongdo pun bertanya, siapa wanita di sampingmu itu? Apakah itu pacarmu? Mendengar pertanyaan tersebut, Sangwoo pun menjelaskan bahwa gadis ini hanya muridnya. Tentu saja dirinya hanya mentraktirnya makan karena telah membantunya beberapa hari yang lalu. Karena tak ingin membahasnya lagi, lekas Sangwoo pun memperkenalkan Haeyeon kepada sahabatnya. Singkat cerita, ketika mereka saling berkenalan, Sangwoo pun memberi bingkisan makanan kepada Haeyeon. Tentu saja membuat Haeyeon begitu sangat bahagia. Tak lupa dirinya berucap terima kasih kepada Sangwoo. Mengamati mereka berdua layak seperti sepasang kekasih. Changwoo dan Jongson kini mulai tertegun. Kendati demikian, melihat Sangwoo sangat khawatir terhadap bencana yang bisa saja terjadi kepada Haeyeon dan menyuruh Haeyeon agar segera balik ke rumahnya, membuat Haeyeon begitu sangat terkesima. Namun di sisi yang lain, rekan Sangwoo yang mengamatinya sedari tadi hanya meledek Sangwoo dengan perkataan klise. Tentu saja mendengar ledekan itu membuat Sangwoo cukup kesal kepada sahabat-sahabatnya. Di tengah mereka sedang mengobrol, tiba-tiba saja seseorang datang dan menyuruh mereka lekas balik pulang ke rumahnya. Merasa situasinya memang tidak baik-baik saja, mau tak mau mereka menyudahi obrolan mereka dan lekas balik pulang ke rumahnya masing-masing. Singkatnya, ketika Sangwoo meranjak balik pulang ke rumahnya, di tengah perjalanan, Sangwoo nampak sedikit kebingungan. Melihat di sekitarnya masih banyak yang masih berkeliaran, dirinya berpikir bertanya-tanya, apa dirinya terlalu sensitif? Namun, melihat mereka semua bertingkah sangat normal, lebih baik aku harus mencari tahunya sendiri. Di mana saat itu, Sangwoo menghubungi Kang Junmo. Dan ketika Kang Junmo mengangkatnya, Sangwoo lekas bertanya, apa Kang Junmo telah mendengar tentang bencana yang akan terjadi nanti? Dan tentu saja Kang Junmo membenarkannya. Sangwoo yang sudah cukup penasaran, ia pun bertanya kembali, apa mungkin sesuatu yang lebih spesifik yang pernah Anda dengar tentang bencana itu? Mendengar pertanyaan tersebut, Kang Junmo pun menjelaskannya. Walaupun informasi ini belum resmi, namun menurut Kang Junmo, asosiasi berencana untuk tinggal di negara bagian, dan setidaknya mereka akan tinggal selama 3 bulan. Mendengar informasi tersebut, Sangwoo pun sedikit terkejut. Ia bertanya, bukankah itu terlalu lama? Dan Kang Junmo pun menerangkannya, itu karena mereka tidak tahu kapan dan di mana portal itu akan muncul. Begitupun jumlah mereka yang menyerang akan sangat banyak dan juga berbahaya. Mereka bahkan mengatakan bahwa monster kelas A telah diduga akan muncul juga. Jadi, jika portal itu muncul di ibu kota, tentu saja akan banyak korban jiwa. Jika benar seberbahaya itu, bukankah seharusnya asosiasi lebih banyak memberi informasi kepada masyarakat? Dan sangat menyarankan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi, tanya Sangwoo dengan tegasnya. Namun, menurut Kang Junmo, durasi 3 bulan itulah masalahnya. Itu akan berdampak besar pada ekonomi dan fasilitas penting. Dan jika mereka melarang warga bekerja selama itu, dan asosiasi akan disalahkan atas dampak yang akan terjadi. Dan tentu saja mendengar penjelasan tersebut, walaupun ada benarnya,
namun tetap saja membuat Sang Woo kini mulai kesal. Dan oleh karena itu juga, Sang Woo pun memutuskan agar segera menuju ke rumah keluarganya. Dan ketika obrolan mereka telah selesai, singkat cerita, Sang Woo pun telah tiba di kediamannya. Ia lekas bertanya kepada klonnya bagaimana keadaan mereka sekarang ini, di mana nomor 2 saat ini telah pulih dari luka-lukanya. Namun di sisi nomor 1 nampak masih belum pulih akibat serangan fatal dari perburuan mereka sebelumnya. Tentu saja melihat situasi itu membuat Sang Woo sedikit khawatir. Akan tetapi mengetahui waktu cooldownnya telah habis, Sang Woo memutuskan untuk mensummon kembali nomor 1. Dan ketika nomor 1 disummon kembali, di mana saat itu pula tubuh nomor 1 kembali pulih. Segera Sang Woo memberi topi baru kepada nomor 1. Dan pada akhirnya nomor 3 pun telah kembali juga dari pelatihannya. Karena persiapan mereka telah selesai, Sang Woo pun memutuskan untuk segera pergi menuju pulang ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, Sang Woo yang telah tiba di kediaman keluarganya, ia pun lekas menekan bel tersebut. Dan ketika pintunya telah terbuka, Sang Woo pun menyapa ibunya. Kendati demikian, nampak ibunya tidak mengetahui pria yang ada di hadapannya. Melihat ekspresi ibunya seperti itu, membuat Sang Woo tersipu malu. Menurutnya, ibunya benar-benar tidak mengenalinya. Akan tetapi, setelah mengamati anaknya cukup lama, karena pria itu cukup mirip dengan anaknya, lekas ibunya bertanya, "Apa benar kamu ini adalah Sang Woo?" Tentu saja Sang Woo membenarkannya. "Ya, itu benar. Ini Sang Woo, putramu, Bu." "Hah? Astaga, kenapa berat badanmu turun sangat banyak? Apa kamu kelaparan?" tanya ibunya. Namun di sisi yang lain, mendengar Sang Woo telah kembali, ayahnya memberitahu adik Sang Woo bahwa Sang Woo akhirnya telah kembali pulang. Mengetahui Sang Woo telah kembali, adik Sang Woo begitu sangat senang. Karena saking senangnya, ia bergegas ingin melihatnya. Kendati demikian, ketika adik Sang Woo akan berucap sesuatu, adiknya pun sempat terkejut melihat kakaknya kini telah menjadi sangat tampan. Tentu saja melihat perubahan tersebut membuat adiknya kebingungan. Dan dengan polosnya, ia bertanya kepada kakaknya sendiri, sebenarnya siapa pria ini? Mendengar pertanyaan tersebut, sambil mengingat perkataan Jongdo kemarin, Sang Woo berpikir melihat keluarganya bertingkah seperti itu kepadanya. Dan sepertinya ucapan Jongdo kemarin itu benar. Kendati demikian, ketika klon Sang Woo juga masuk ke dalam, ibu Sang Woo bertanya, "Kau datang bersama teman-temanmu ya? Tapi kenapa mereka semua menggunakan masker?" Dan Sang Woo menjawab, "Ah, itu ya, sebenarnya mereka bukan teman-temanku." Dan lekas Sang Woo memerintahkan klonnya untuk melepas topeng mereka. Dan ketika para klon telah membuka maskernya, tentu saja membuat ibu dan Sang Woo sangat terkejut melihat mereka begitu sangat mirip dengan Sang Woo. Dan singkat cerita, ketika Sang Woo telah menjelaskan situasinya kepada keluarganya, ibu Sang Woo bertanya, "Jadi maksudmu itu adalah skillmu?" Dan Sang Woo pun membenarkannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya berpartisipasi dalam program Awaken sekitar sebulan yang lalu. "Apa kalian tahu tentang itu?" tanya Sang Woo kepada ibunya. Dan ibunya menanggapi, dirinya dengar bahwa sebagian besar anak muda turut berpartisipasi. "Tapi aku tidak menyangka kau akan berpartisipasi juga." Dan di sisi adik Sang Woo, ia pun juga begitu sangat ingin seperti kakaknya. Kendati demikian, karena umurnya belum memenuhi syarat, ia pun hanya mengelakkan nafasnya. Dan setelah berkata seperti itu, dengan serius ayahnya pun bertanya kepada Sang Woo, "Lalu, apa kau bekerja sebagai pemburu juga?" Dan tentu saja, sambil mengelus kepalanya, Sang Woo pun membenarkannya. Dirinya sebenarnya tidak bermaksud untuk menyembunyikannya. Namun tak kalah, Sang Woo akan melanjutkan perkataannya, tiba-tiba saja ibu Sang Woo memotong perkataannya. Menurut ibunya, pekerjaan sebagai hunter itu cukup berbahaya. Ya, pada umumnya saat ini ibu Sang Woo hanya cukup khawatir kepada anaknya. Melihat ibunya cukup khawatir, Sang Woo pun menjelaskan kepada mereka, "Seperti yang kalian lihat dari skillku, tidak ada alasan baginya untuk berada dalam bahaya. Jadi saya meminta agar kalian jangan khawatir tentang ini. Karena ketika ia berburu, hanya klonnya yang akan melakukan semua perburuannya." "Ah, benar. Omong-omong, ada peringatan bencana. Kita harus pergi ke tempat penampungan segera," terang Sang Woo kepada keluarganya. Ayah Sang Woo menjawab,
mereka telah berkemas untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, mari kita amati dulu situasinya. Namun, menurut Sanwo, jika mereka mengamatinya, bencana ini bisa saja terjadi kapan saja. Walaupun begitu, ayah Sanwo menjelaskan dirinya masih harus pergi bekerja besok. Dan juga kita tidak bisa begitu saja mengemas barang-barang kita dan keluar rumah secara tiba-tiba seperti ini. Mendengar tanggapan ayahnya, Sanwo berpikir sepertinya dia tidak tahu seberapa serius situasinya karena seluruh masyarakat cukup tenang saat ini. Walaupun begitu, tujuan asosiasi tidak ingin membuat seluruh masyarakat agar tidak panik. Namun tetap saja, Sanwo tak bisa membiarkan keluarganya dalam situasi berbahaya. Sambil mengelakkan nafas, Sanwo memutuskan kepada keluarganya bahwa dirinya mulai hari ini akan tinggal bersama mereka. Tapi, bagaimana dengan sekolahmu? Tanya ibunya, dan Sanwo menjelaskan ia dapat pesan dari kampusnya mengatakan bahwa sekolahnya akan ditangguhkan. Ya, tentu saja, karena tak bisa meyakinkan keluarganya, mau tak mau, Sanwo berbohong kepada mereka. Dan lekas, Sanwo pun mengalihkan perhatian keluarganya, di mana saat itu, Sanwo mengajak keluarganya untuk menikmati makanan mahal dari restoran Korean Beef. Dan ketika ibunya sedang menyiapkan makanan tersebut, setelah cukup lama dapat bertemu lagi, ia pun kini cukup senang. Dan Sanwo berpikir, menurutnya, ia seharusnya datang lebih cepat sebelumnya. Di tengah pemikiran itu, ibu Sanwo bertanya, bukankah klonnya juga harus makan? Kendati demikian, walaupun Sanwo membenarkannya, namun menurut Sanwo, daging ini terlalu enak untuk mereka. Beri saja mereka nasi dan lauk lainnya. Dan singkatnya, makanan yang Sanwo bawa kini telah disajikan. Namun, di sisi yang lain, para klon Sanwo hanya makan seadanya saja. Di tengah mereka sedang makan, melihat mereka begitu sangat bahagia dengan hidangannya, tentu saja membuat Sanwo begitu sangat senang. Namun tiba-tiba saja, dentuman yang sangat keras, dan karena saking kerasnya dentuman tersebut, membuat Sanwo dan keluarganya terhempas. Entah apa yang telah terjadi saat itu, dan ketika Sanwo secara perlahan membuka matanya, ia pun nampak begitu sangat kesakitan. Dirinya bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Dan ketika Sanwo mengamati situasinya, ia pun begitu sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, matanya terbelalak melihatnya. Ya, tentu saja, karena saking kerasnya dentuman tadi, kini telah menghancurkan sebagian dinding apartemen kediamannya. Dan di mana saat ini, ramalan bencana yang membuat masyarakat Korea Selatan mulai sangat khawatir, kini telah muncul. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.